يا جمل يا جمل، آه يا جمل يا جمل، آه يا جمل يا جمل، سيدنا النبي يا جمل. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Sintia. Saya akan menjelaskan materi tentang ingkarus sunnah. Secara bahasa, kata ingkarus sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah, yang mempunyai arti tidak mengakui dan tidak menerima sunnah, baik secara lisan maupun secara batin. Bodoh atau tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tergambarkan oleh hati mereka. Adapun sejarah ingkarus sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi di dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Kemudian hilang dari peredarannya selama kurang lebih 11 abad lamanya. Kemudian pada masa modern, ingkar sunnah timbul lagi di India dan di daerah Mesir dari abad 19 Masehi sampai sekarang ini. Sedangkan pada masa pertengahan, ingkar sunnah timbul kembali di daerah barat yang memperluas kolonismenya di negara-negara Islam. Ingkar sunnah pada masa klasik. 1. Ingkar sunnah pada masa klasik. Ingkar sunnah pada masa klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i yang menolak kehujaan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik mutawatir ataupun ahad. Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai Nasir as-Sunnah, yaitu pembela sunnah. Pernah didatangi oleh orang yang menyebut dirinya ahli tentang mazhab teman-temannya yang menolak sunnah, beserta teman-temannya yang menolak sunnah, baik berdiskusi, baik mutawatir maupun ahad. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i secara panjang lebar dengan argumentasinya yang ia ajukan. Namun, semua dapat ditangkis oleh Imam Asy-Syafi'i dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah dan rasional, sehingga akhirnya ia mengakui dan menerima sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ingkar sunnah pada masa modern. Pemikiran mengenai penolakan sunnah muncul kembali pada abad 14 Hijriah. Setelah abad ketiga, pemikiran seperti itu lenyap di telan zaman. Mereka muncul dengan bentuk dan pernyataan yang jauh berbeda dari ingkar sunnah periode klasik, yang mana kemunculan mereka telah terpengaruhi pada pemikiran kolonialisme, yang pada pemikiran yang ingkar sunnah yang ingin menghancurkan dunia Islam. Ingkar sunnah pada masa ini muncul dalam bentuk golongan yang terorganisasi yang mempunyai pemimpin atau tokoh-tokoh dalam ajaran mereka, yang mana tokoh-tokoh mereka menyebut dirinya sebagai mujtahid atau pembaharu. Bahkan saat mereka mengetahui bahwa ajaran mereka salah, mereka tidak lantas sadar seperti ingkar sunnah pada periode klasik, tetapi terus mempertahankan dan menyebarkan walaupun pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan resmi atas ajaran mereka. Poin selanjutnya yaitu pemikiran-pemikiran ingkar sunnah. 1. Mereka tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran. Yang ketiga, syahadat mereka yaitu berbunyi Isyhadu bi anna muslimin. Yang keempat, sholat mereka bermacam-macam, ada yang 2 rakaat dan ada yang hanya mengingatnya saja. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja, maka dialah yang wajib berpuasa. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW tidak berhak menjelaskan tentang kandungan isi Al-Quran. Yang ketujuh, orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Yang kedelapan, mereka semua secara keseluruhan, mereka menolak sunnah secara keseluruhan. Golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja sebagai hujjah. Yang kesembilan,
tidak menerima sunnah kecuali bermakna yang semakna dengan Al-Quran. Ya. Yang selanjutnya yaitu argumen para ingkar sunnah. Memang cukup banyak argumen yang telah dikemukakan oleh mereka yang berpaham ingkar sunnah, baik oleh mereka yang hidup di zaman Imam Syafi'i maupun yang hidup di zaman sesudahnya. Adapun argumen lain terhadap ingkar sunnah yaitu satu, mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada sesuatu hal yang pasti. Apabila kita meninggal dan memakai sunnah, berarti landasan agama itu tidak pasti, seperti yang dituturkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara apabila agama Islam itu bersumber dari hadis, ia tidak akan memiliki kepastian sebab keberadaan hadis khususnya. Hadis ahad yang bersifat dhanni dan tidak sampai pada tingkat pasti. Karena itu apabila agama Islam berlandaskan pada hadis, maka Islam akan bersifat ketidakpastian. Dan ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yang pertama yaitu Al-Qur'an sudah lengkap. Yang kedua, Al-Qur'an tidak memerlukan penjelas. Jadi ada 3 kelompok pengingkar sunnah. Yang pertama yaitu menolak sunnah secara keseluruhan. Yang kedua, tidak menerima sunnah kecuali yang semakna dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, hanya menerima sunnah mutawatir saja. Adapun tokoh-tokoh ingkar sunnah, yang pertama yaitu Insinyur Muhammad Ilham Sutarto. Yang kedua, Abdurrahman. Yang ketiga, Dalimi Lubis. Dan yang keempat, Nazwar Syamsu. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan tentang materi ingkar sunnah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibal qalbi.